Sobat Cek Fakta, kabar mengejutkan datang dari Timnas U17 Indonesia. Setelah lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia U17, beberapa tokoh dunia sepak bola seperti Carlo Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang disebut memberi pernyataan yang mengejutkan. Apakah kabar ini benar atau hanya hoaks? Dalam video kali ini, kita akan membahas fakta lengkapnya, reaksi dunia, dan dampaknya untuk sepak bola Indonesia. Sobat Cek Fakta, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas U17 Indonesia resmi lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia U17, dan prestasi ini tidak hanya menjadi perbincangan nasional tetapi juga mulai menarik perhatian dunia, termasuk media Eropa dan beberapa figur sepak bola ternama. Bab pertama ini akan membahas kronologi lolosnya Timnas U17, performa menonjol pemain, serta awal sorotan internasional yang memicu rumor tentang pernyataan Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang. Sejak awal turnamen, Timnas U17 Indonesia menunjukkan performa yang konsisten. Para pemain muda tampil energik, disiplin, dan kreatif di lapangan. Dalam pertandingan pembuka, strategi pelatih Indra Syafri berjalan efektif. Tim mampu menguasai lini tengah, memaksimalkan kecepatan sayap, dan menciptakan peluang yang berbahaya. Media lokal langsung menyoroti performa impresif ini, sementara media internasional mulai memberi perhatian kecil pada taktik dan kualitas teknis pemain Indonesia. Bab ini juga menyoroti perjalanan tiap pertandingan yang menjadi penentu lolosnya Timnas U17. Pada laga penentu fase grup, Timnas menghadapi lawan kuat dari Asia Timur. Pertandingan ini menjadi momen krusial karena hasilnya akan menentukan siapa yang lolos ke babak knockout. Dalam laga ini, beberapa gol penting tercipta berkat kombinasi permainan kolektif dan aksi individu. Gol dari pemain lokal dan pemain keturunan berhasil menaklukkan pertahanan lawan, menunjukkan kedalaman skuad dan kemampuan adaptasi tim. Hasil ini memastikan Timnas U17 lolos ke babak selanjutnya dan menciptakan sorotan dunia. Sorotan dunia mulai terlihat ketika beberapa media Eropa mempublikasikan artikel tentang performa Timnas U17 Indonesia. Mereka menyoroti kecepatan transisi permainan, kontrol bola, dan visi permainan pemain muda. Beberapa artikel bahkan menekankan bahwa prestasi ini mengejutkan banyak pelatih top Eropa, termasuk yang kemudian dikaitkan dengan Carlo Ancelotti. Kabar ini mulai viral di media sosial, dengan hashtag dan diskusi yang ramai di Twitter dan Instagram. Fans internasional mulai membandingkan Timnas U17 Indonesia dengan tim-tim papan atas Eropa di kategori usia yang sama. Selain media, sorotan dunia juga datang dari pengamat sepak bola Asia dan figur penting di sepak bola global. Beberapa rumor menyebut bahwa Madam Pang, salah satu figur penting di dunia sepak bola Asia, memberikan komentar terkait performa Timnas U17. Begitu juga dengan FIFA yang disebut memuji disiplin dan taktik Timnas Muda Indonesia. Meski beberapa kabar ini masih perlu diklarifikasi, perhatian dunia terhadap Timnas Indonesia semakin nyata. Kronologi lolosnya Timnas U17 ini menjadi titik awal munculnya rumor tentang pernyataan Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang. Beberapa sumber menyebut bahwa Ancelotti terkejut dengan performa tim, FIFA memberi komentar resmi tentang lolosnya tim, dan Madam Pang menyatakan apresiasi terhadap kualitas pemain muda Indonesia. Menegaskan bahwa perhatian dunia terhadap Timnas U17 bukan kebetulan, melainkan akibat performa konsisten, strategi matang, dan kerja keras pemain muda. Selain itu, juga mengulas faktor-faktor kunci yang membuat Timnas U17 tampil impresif. Pemain-pemain muda Indonesia tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga kecerdasan taktis. Kombinasi pemain lokal dan keturunan menciptakan keseimbangan antara agresivitas, teknik, dan strategi. Hal ini membuat lawan kesulitan membaca alur permainan dan meningkatkan peluang Timnas U17 mencetak gol. Pelatih Indra Syafri juga memainkan peran penting dalam memastikan tim tetap fokus dan disiplin sepanjang turnamen. Kemenangan di fase grup dan lolosnya Timnas U17 Indonesia ke babak berikutnya memicu perhatian global yang sebelumnya jarang terjadi untuk tim muda Indonesia. Media internasional mulai memuat laporan tentang pemain-pemain muda berbakat, dan beberapa analis sepak bola bahkan membandingkan kualitas mereka dengan pemain muda Eropa. Faktor ini menjadi dasar munculnya klaim bahwa figur sepak bola dunia
termasuk Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang memberikan komentar dan reaksi mereka. Lolosnya Timnas U17 Indonesia adalah kombinasi dari persiapan matang, performa luar biasa pemain, dan strategi adaptif pelatih. Sorotan dunia yang muncul menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di tingkat internasional. Namun, kabar pernyataan Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang masih perlu dianalisis lebih mendalam untuk membedakan fakta dan rumor. Bab berikutnya akan membahas reaksi resmi Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang, serta klarifikasi fakta di balik kabar viral ini. Sobat Cek Fakta, setelah kabar lolosnya Timnas U17 Indonesia ke babak berikutnya menyebar, muncul banyak berita viral yang mengaitkan Carlo Ancelotti, FIFA, dan Madam Pang dengan komentar mereka terhadap prestasi tim. Akan membedah satu persatu, membedakan fakta resmi dari rumor, dan menganalisis bagaimana reaksi dunia sebenarnya terhadap Timnas U17. Carlo Ancelotti, pelatih legendaris Eropa yang saat ini menangani salah satu klub papan atas, menjadi salah satu nama yang paling ramai dikaitkan dengan prestasi Timnas U17 Indonesia. Banyak akun media sosial mengklaim bahwa Ancelotti terkejut dan memuji kemampuan pemain muda Indonesia setelah melihat pertandingan mereka. Namun, setelah ditelusuri melalui sumber resmi, tidak ada pernyataan langsung dari Ancelotti kepada media internasional tentang Timnas U17 Indonesia. Komentar yang tersebar di media sosial sebagian besar berasal dari akun tidak resmi dan fanpage yang sering membuat konten clickbait. Fakta: Ancelotti memang mengomentari beberapa pertandingan turnamen Piala Dunia U17 secara umum dalam wawancara resmi FIFA, tetapi tidak secara spesifik menyebut Timnas Indonesia. Rumor yang viral kemungkinan berasal dari interpretasi bebas atau oversimplifikasi pernyataan publiknya. Analisis: ini menjadi contoh viral hoax yang memanfaatkan perhatian media sosial. Fans sepak bola Indonesia yang bangga dengan prestasi Timnas U17 ingin percaya bahwa pelatih kelas dunia memuji tim, sehingga rumor ini tersebar luas. Kesimpulan: tidak ada bukti resmi Ancelotti memberikan pujian langsung pada Timnas U17 Indonesia, meskipun performa tim memang menarik perhatian beberapa pengamat sepak bola di Eropa. Berbeda dengan rumor seputar Ancelotti, FIFA memiliki pernyataan resmi terkait lolosnya Timnas U17 Indonesia. Dalam konferensi pers dan publikasi resmi, FIFA menekankan beberapa hal: apresiasi terhadap disiplin, strategi, dan performa teknis tim muda Indonesia, menyoroti perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan peningkatan kualitas pemain muda, memberikan prediksi positif terhadap peluang tim-tim Asia di turnamen selanjutnya. Fakta: FIFA secara resmi menyoroti prestasi Timnas U17 Indonesia sebagai bagian dari laporan turnamen Piala Dunia U17, baik melalui situs resmi maupun akun media sosial mereka. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa Timnas U17 benar-benar mendapat perhatian internasional, tetapi berbeda konteks dengan klaim viral bahwa FIFA memuji Timnas Indonesia secara berlebihan. Analisis: banyak media sosial menafsirkan pernyataan FIFA secara berlebihan. Misalnya, laporan FIFA tentang tim muda Asia yang berkembang dihubungkan langsung dengan Timnas U17 Indonesia, sehingga muncul klaim clickbait. Kesimpulan: pernyataan FIFA benar ada dan resmi, namun perlu dibaca dalam konteks global, bukan sebagai pujian eksklusif terhadap Timnas Indonesia. Madam Pang, pemilik klub terkenal di Asia dan figur penting dalam manajemen sepak bola Asia, disebut memberi komentar tentang Timnas U17 Indonesia yang lolos. Banyak kabar viral menyatakan bahwa Madam Pang memuji kualitas teknis pemain dan strategi timnas. Fakta hasil penelusuran: Madam Pang memang sering memberikan komentar tentang perkembangan pemain muda di Asia. Namun, tidak ada wawancara resmi atau kutipan pers yang menyebutkan Timnas Indonesia secara spesifik. Sumber berita yang menyebarkan klaim ini berasal dari media sosial dan portal berita kecil yang kurang diverifikasi. Analisis: pernyataan Madam Pang yang dikaitkan dengan Timnas U17 kemungkinan berasal dari General Kaman tentang potensi pemain Asia dan kemudian dimaknai oleh beberapa akun menjadi pujian khusus untuk Indonesia. Hal ini mencerminkan fenomena distorsi informasi di media sosial, di mana fakta disajikan setengah benar agar viral. Kesimpulan:
Klaim tentang pernyataan Madam Pang adalah lebih ke rumor daripada fakta resmi, meskipun tidak menutup kemungkinan ia memuji performa tim muda secara umum. Sobat Cek Fakta, dari 3 sumber di atas terlihat bahwa ada perbedaan signifikan antara fakta resmi dan rumor viral. Mari kita rangkum sumber fakta resmi rumor atau hoax analisis Cek Fakta. Carlo Ancelotti tidak ada pernyataan spesifik tentang timnas Indonesia disebut terkejut dan memuji pemain Indonesia. Rumor berasal dari interpretasi bebas fans atau media sosial. FIFA mengapresiasi perkembangan pemain muda Asia disebut memuji timnas Indonesia secara khusus. Fakta ada, tapi konteksnya global, bukan eksklusif. Madam Pang pernah memberi komentar umum tentang pemain muda Asia disebut memberi pujian langsung untuk timnas U17 Indonesia. Hoax, sumber dari media sosial kurang diverifikasi. Analisis, media sosial dan portal berita kecil sering memanfaatkan perhatian publik untuk membuat klaim clickbait. Tim Cek Fakta menekankan pentingnya cek fakta, mengacu pada sumber resmi, dan membedakan antara rumor dan pernyataan resmi sebelum membagikan informasi. Rumor ini memiliki dampak signifikan, meningkatkan eksposur timnas U17 secara global karena banyak orang penasaran dengan komentar tokoh besar, menciptakan hype dan optimisme berlebihan di kalangan fans Indonesia yang mungkin menganggap timnas sudah mendapat pengakuan resmi dari tokoh dunia. Menjadi pelajaran penting tentang bagaimana informasi sepak bola internasional harus selalu diklarifikasi, terutama di era media sosial yang cepat viral. Sobat Cek Fakta, dari analisis ini bisa disimpulkan, klaim tentang komentar Carlo Ancelotti adalah rumor, tidak ada bukti resmi. Pernyataan FIFA resmi ada, tapi konteksnya global, bukan pujian khusus untuk timnas Indonesia. Komentar Madam Pang yang viral adalah lebih ke interpretasi media sosial, bukan fakta yang diverifikasi. Penting untuk selalu membedakan fakta dan rumor agar fans tidak salah persepsi. Menunjukkan bahwa prestasi timnas U17 Indonesia benar menarik perhatian dunia. Tetapi beberapa pernyataan yang viral hanyalah hasil interpretasi bebas atau clickbait. Fakta tetap perlu diutamakan, dan tim Cek Fakta hadir untuk menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Sobat Cek Fakta, lolosnya timnas U17 Indonesia ke babak selanjutnya Piala Dunia U17 tidak hanya menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga membawa sorotan internasional yang cukup signifikan. Kita akan membahas bagaimana prestasi ini berdampak pada strategi tim, peluang pengembangan pemain, dan perhatian dunia sepak bola terhadap timnas U17. Sejak berita lolosnya tim tersebar, media Eropa mulai menyoroti performa timnas U17. Beberapa portal olahraga besar menulis analisis tentang teknik individu pemain, strategi tim, dan potensi mereka di level internasional. Media Spanyol dan Italia menyoroti kecepatan transisi permainan timnas U17. Mereka menilai bahwa meski usia pemain masih muda, disiplin taktik dan keberanian mengambil keputusan di lapangan sangat mengesankan. Media Asia dan Eropa mengomentari kombinasi pemain lokal dan keturunan yang berhasil menyeimbangkan agresivitas, teknik, dan visi permainan. Hal ini membuat lawan sulit membaca pola serangan timnas. Analisis, sorotan ini bukan hanya meningkatkan eksposur timnas U17, tetapi juga membuka peluang pengamatan scout Eropa dan Asia terhadap talenta muda Indonesia. Prestasi ini menjadi jembatan awal agar pemain muda Indonesia bisa dikenal di level internasional. Lolosnya timnas U17 membawa tekanan tambahan bagi pelatih Indras Jafri. Tim harus menghadapi lawan yang lebih kuat di babak selanjutnya, sementara perhatian internasional membuat psikologis pemain ikut terpengaruh. Beberapa penyesuaian strategi yang dilakukan. Formasi fleksibel. Indras Jafri menyesuaikan formasi tim agar lebih adaptif, tidak bergantung pada satu pemain kunci. Tim kini menggunakan rotasi posisi gelandang dan sayap untuk mengantisipasi pola permainan lawan. Fokus pada transisi cepat. Salah satu kekuatan timnas U17 adalah serangan balik cepat. Tim pelatih memperkuat latihan transisi dari bertahan ke menyerang agar peluang gol tetap tinggi, meski menghadapi tim bertahan solid. Penguatan lini pertahanan. Dengan meningkatnya tekanan dan sorotan, pertahanan harus lebih terorganisir. Lini belakang dilatih untuk koordinasi yang lebih rapat dan membaca pergerakan lawan dengan cepat. Analisis,
Adaptasi strategi ini menunjukkan profesionalisme pelatih dan kesiapan tim menghadapi tantangan baru, sekaligus memanfaatkan momentum sorotan internasional untuk meningkatkan performa. Sorotan dunia membuka peluang besar bagi pemain muda timnas U17. Eksposur global. Scout dari klub Eropa dan Asia mulai memperhatikan pemain berbakat. Beberapa nama yang tampil menonjol dalam pertandingan grup kini menjadi bahan pembicaraan internasional. Pengembangan teknis dan mental. Pemain muda belajar menghadapi tekanan sorotan media dan publik internasional, meningkatkan kemampuan mental dan ketahanan emosional mereka. Motivasi ekstra. Dengan peluang karir yang lebih luas, pemain termotivasi untuk berlatih lebih keras dan meningkatkan kualitas permainan. Analisis. Momentum ini bisa menjadi awal pengembangan profesional pemain muda Indonesia yang nantinya mampu bersaing di level klub dan tim nasional senior. Prestasi timnas U17 dan sorotan dunia memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan eksposur internasional. Media internasional menyoroti kualitas pemain muda Indonesia yang sebelumnya jarang diperhatikan. Kesempatan kerjasama dengan klub global. Scout Eropa mulai memperhatikan pemain potensial, membuka peluang transfer atau program pelatihan internasional. Motivasi bagi generasi muda. Keberhasilan timnas U17 menjadi inspirasi bagi pemain muda di tingkat akademi dan klub lokal untuk lebih serius mengembangkan skill mereka. Analisis. Dampak ini bukan hanya jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengubah wajah sepak bola Indonesia dengan memperkuat pipeline pemain muda yang siap bersaing di level global. Meski sorotan dunia menguntungkan, timnas U17 menghadapi tantangan besar. Tekanan psikologis, pemain muda kini bermain dengan ekspektasi tinggi dari publik dan media internasional. Mereka harus belajar mengendalikan stres dan tetap fokus pada strategi tim. Kualitas lawan meningkat. Babak selanjutnya menghadirkan tim yang lebih kuat dengan pemain yang sudah berpengalaman di level internasional. Strategi pelatih harus disesuaikan untuk menghadapi pola permainan lawan. Kesiapan fisik. Turnamen padat jadwal menuntut stamina dan kondisi fisik prima. Tim medis dan pelatih fisik bekerja keras menjaga kebugaran pemain agar performa tetap optimal. Analisis. Tantangan ini membuat setiap pemain harus tampil konsisten, adaptif, dan disiplin agar timnas U17 mampu melangkah lebih jauh di turnamen. Sobat Cek Faktit, dengan meningkatnya sorotan, media sosial ramai dengan spekulasi. Banyak akun menyebarkan klaim bahwa Ancelotti memuji tim secara langsung, padahal tidak ada bukti resmi. Beberapa portal menyebut FIF dan Madame Pang memberi komentar khusus, padahal konteksnya lebih luas dan bersifat umum. Rumor ini meningkatkan hype, tetapi juga berpotensi menimbulkan ekspektasi berlebihan. Analisis. Penting bagi fans untuk selalu mengacu pada sumber resmi seperti situs FIFA, wawancara resmi pelatih, atau media kredibel agar informasi yang diterima akurat dan tidak menyesatkan. Menegaskan bahwa lolosnya timnas U17 membawa sorotan internasional, meningkatkan eksposur global sepak bola Indonesia, memicu adaptasi strategi tim, termasuk formasi fleksibel, transisi cepat, dan penguatan pertahanan, memberikan peluang emas bagi pemain muda untuk berkembang dan dikenal secara internasional, memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, termasuk peluang kerjasama dan inspirasi bagi generasi muda, menyisakan tantangan besar yang menuntut kesiapan mental, fisik, dan konsistensi performa pemain. Sobat Cek Faktit, setelah lolosnya timnas U17 Indonesia dan sorotan internasional yang datang dari media Eropa FIFA dan berbagai pengamat sepak bola membahas prediksi masa depan timnas, peluang pemain muda, strategi jangka panjang, serta kesimpulan keseluruhan dari perjalanan timnas U17 di turnamen ini. Setelah lolos dari fase grup, timnas U17 akan menghadapi lawan yang lebih tangguh. Prediksi perjalanan mereka bisa dianalisis dari beberapa aspek. Kekuatan lawan. Tim yang lolos ke babak knockout biasanya memiliki strategi solid dan pemain berbakat. Timnas U17 perlu mengantisipasi pola serangan lawan, termasuk serangan cepat, pressing tinggi, dan kombinasi antar lini. Taktik adaptif. Endras Jafri kemungkinan akan menyesuaikan strategi tim dengan rotasi pemain, menjaga stamina,
dan menekankan kecepatan transisi serta pertahanan yang disiplin. Mentalitas tim. Salah satu kunci lolos lebih jauh adalah menjaga mental pemain agar tetap fokus, tidak terbawa hype sorotan media internasional. Analisis. Dengan persiapan matang, Timnas U17 memiliki peluang untuk melangkah jauh, bahkan menembus babak semifinal, jika disiplin taktik dan stamina pemain tetap terjaga. Lolosnya Timnas U17 membuka peluang emas bagi pemain muda untuk dikenal secara global. Beberapa hal yang bisa terjadi. Exposure internasional, scout dari klub-klub Eropa, Asia, dan bahkan Amerika Latin mulai memperhatikan pemain berbakat. Pemain yang tampil menonjol berpotensi ditarik untuk program pelatihan atau akademi internasional. Pengembangan teknis, dengan sorotan media dan perhatian global, pemain muda akan termotivasi untuk meningkatkan teknik, fisik, dan pemahaman taktik. Peluang karier profesional. Beberapa pemain mungkin mendapat kesempatan bermain di liga profesional Eropa atau Asia, sehingga meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Analisis, momentum ini menjadi awal yang krusial bagi regenerasi sepak bola Indonesia, karena membangun pipeline pemain muda yang siap bersaing di level internasional. Melihat performa tim, beberapa strategi jangka panjang yang bisa diterapkan oleh pelatih dan manajemen Timnas U17 antara lain, rotasi pemain dan pengembangan cadangan, memastikan setiap pemain mendapatkan kesempatan bermain agar pengalaman tim tersebar merata, bukan hanya terfokus pada pemain inti. Peningkatan latihan teknis dan mental, mengintegrasikan latihan fisik, strategi, dan psikologi pemain untuk menghadapi tekanan turnamen internasional. Membangun identitas permainan, membentuk ciri khas Timnas Muda Indonesia, seperti serangan cepat, kombinasi pemain lokal dan keturunan, dan disiplin lini pertahanan. Monitoring pemain berbakat di klub lokal. Memperhatikan bakat muda di seluruh Indonesia agar regenerasi pemain tetap berkelanjutan. Analisis, strategi jangka panjang ini bertujuan tidak hanya memenangkan satu turnamen, tetapi membangun timnas senior yang tangguh di masa depan. Sorotan dunia terhadap Timnas U17 membuka berbagai peluang. Kerjasama klub internasional. Dengan performa menonjol pemain muda, beberapa klub Eropa dan Asia bisa menawarkan kerjasama, akademi pelatihan, atau pertukaran pemain. Peningkatan sponsor dan investasi, prestasi Timnas dapat menarik perhatian sponsor global untuk mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Media internasional. Lolosnya Timnas U17 menjadi berita menarik bagi media global, meningkatkan exposure sepak bola Indonesia. Analisis, kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia, mulai dari akademi muda hingga profesionalisasi klub dan timnas senior. Meskipun prestasi timnas menjadi sorotan positif, beberapa spekulasi masih beredar di media sosial. Komentar Ancelotti masih dianggap rumor karena tidak ada pernyataan resmi. Pernyataan FIFA, fakta resmi ada, tetapi konteksnya global, bukan pujian khusus untuk Indonesia. Madam Peng, klaim pernyataannya bersifat umum, namun viral di media sosial. Analisis, bab terakhir menegaskan bahwa fakta resmi harus selalu dijadikan acuan, sementara rumor media sosial sebaiknya dikonfirmasi sebelum dipercaya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi fans dan media lokal untuk lebih kritis. Dapat disimpulkan beberapa poin penting. Timnas U17 memiliki peluang untuk melangkah jauh jika strategi adaptif dan disiplin taktik dijaga. Pemain muda Indonesia kini memiliki exposure internasional yang dapat membuka jalan karier profesional. Strategi jangka panjang fokus pada rotasi pemain, pengembangan teknik dan mental, serta membangun identitas permainan khas Indonesia. Sorotan dunia membawa peluang kerjasama dengan klub dan sponsor global, serta meningkatkan exposure media. Fakta dan rumor harus dibedakan agar informasi yang diterima fans tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sobat Cek Fakta, perjalanan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 membuktikan bahwa prestasi tim muda Indonesia bisa menarik perhatian dunia. Walaupun beberapa pernyataan tokoh besar seperti Ancelotti, FIFA, dan Madam Peng sempat menjadi rumor, fakta tetap menunjukkan bahwa Timnas U17 layak diapresiasi dan terus didukung. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta
Aktifkan lonceng notifikasi dan tetap cek fakta sebelum percaya kabar viral. Sobat Cek Fakta IT, tetap dukung Timnas U17 Indonesia dan saksikan perkembangan mereka menuju prestasi yang lebih besar di level internasional.